malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa lagi dengan saya di GS Official. Malam hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Paman Nox yang tadi hadir ketika saya live pertama. Malam hari ini topiknya cukup menarik ya. Adakah agama penyempurna? Tuh, topiknya begitu. Hal ini kita membahas didasari dengan satu video yang tersebar di YouTube, yaitu mengatakan bahwa ada agama penyempurna. Ada yang menyempurnakan Taurat, ada yang menyempurnakan Injil. Bagaimana dengan kekristenan? Apakah penyempurna? Bagaimana menurut kitab suci kita? Apakah ada agama penyempurna dan lain sebagainya? Malam hari ini kita akan bahas. Nah, nanti sambil saya menunggu Paman Nox untuk bergabung, kita akan membahas sedikit ya, pembahasan mengenai klaim tentang agama penyempurna. Begini, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kita mulai dari Perjanjian Lama terlebih dahulu. Ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita sampaikan jika suatu agama itu bisa dikatakan penyempurna. Apa itu? Yang pertama, agama itu konsisten dalam mengajarkan pengajaran yang ada di dalam Perjanjian Lama. Agama Kristiani tidak pernah mengklaim diri sebagai agama penyempurna Yahudi. Pernah nggak mendengarkan pendeta, pastor, atau siapapun mengatakan kekristenan itu agama penyempurna Yahudi? Tidak pernah. Dalam kekristenan, yang sering dikatakan adalah bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat, menggenapi nubuat dalam Perjanjian Lama. Tidak pernah dikatakan agama Kristiani adalah agama penyempurna. Ya. Nah, sekarang apa ciri-ciri bahwa sesuatu itu bukan penyempurna? Kalau penyempurna, dia harus memiliki ciri-ciri, kurang lebih saya berikan 5. Pertama, dia konsisten mengajarkan nubuat-nubuat, mengajarkan ajaran yang ada di dalam Perjanjian Lama. Ya, berarti seseorang ataupun suatu kelompok keagamaan itu paling tidak harus menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Dan juga tidak kemudian justru bertentangan dengan pengajaran dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau bertentangan, itu bukan penyempurna namanya. Penyempurna itu dia tidak bertentangan, dia lurus, sama pesannya. Ya, sama apa yang disampaikan. Ya, kalau dikatakan penyempurna, tetapi pengajarannya justru jauh, ya kategori pertama nggak masuk lah, nggak masuk. Oke, itu yang pertama. Jadi kalau suatu kelompok keagamaan mengatakan diri penyempurna, kita lihat kekonsistenan dalam pengajaran dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Jika tidak, berarti ada sesuatu yang tidak benar, tidak konsisten, inkonsisten ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya ya dengan kata penyempurna. Ya, karena penyempurna itu bukan menghilangkan yang sudah ada, tapi melengkapi yang sudah ada. Contoh, saya kasih contoh. Dalam kekristenan, Yesus mengajarkan ajaran cinta kasih.
Kalau seandainya ada yang mengatakan diri penyempurna, ya harus lebih sempurna lagi dari ajaran cinta kasih. Saya kurang tahu ajaran macam apa lagi yang lebih sempurna dari cinta kasih itu. Saya kira tidak ada lagi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu. Kalau penyempurna, pasti tidak ada ajaran dualistik di dalamnya. Tidak ada ajaran dualisme di dalamnya. Ya. Atau tidak ada ajaran yang mengajarkan bahwa Tuhan itu seperti otoriter. Seperti, ya, bisa dikatakan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh tidak bisa tersentuh oleh kehidupan manusia dan pengalaman hidup manusia. Kita lihat dalam kisah Perjanjian Lama, Tuhan itu menyejarah. Tuhan yang kita imani itu menyejarah. Dia masuk dalam pengalaman kehidupan manusia. Dan dia menghendaki semua orang diselamatkan. Ya, dia menghendaki semua orang diselamatkan. Dan kita tahu Tuhan yang diajarkan oleh Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan yang Maha Kasih. Jika ada penyempurna setelah itu, maka saya tidak bisa bayangkan. Saya kira kata kasih atau cinta kasih itu sudah paripurna. Sudah merupakan puncak dari keseluruhan. Ya. Jadi Tuhan adalah kasih. Itu sangat bertolak belakang dengan pengajaran Tuhan yang tidak punya kasih. Jadi, seandainya ada keagamaan yang mengatakan kami adalah penyempurna, maka dia harus melebihi dari ajaran cinta kasih. Itu baru namanya penyempurna. Harus melebihi dari ajaran cinta kasih. Dan saya kira tidak ada lagi yang melebihi itu. Sebab kata-kata Yesus jelas. Ya. Kasih yang terbesar adalah kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada para sahabatnya. Itu kata Tuhan Yesus. Memberikan nyawa kepada para sahabatnya. Itu adalah kasih yang paripurna. Nah, jika ada yang kemudian mengatakan kami ini penyempurna, tetapi malah menyimpang dari kasih, ya, sangat-sangat jauh berbeda. Dan itu bukan penyempurna. Tadi sudah saya jelaskan kan, cinta kasih yang seperti yang dimaksud Yesus apa? Memberikan nyawanya kepada para sahabatnya. Itu ajaran kasih yang paling paripurna. Memberikan nyawa kepada para sahabat-sahabatnya. Nah sekarang, kalau ada yang mengatakan kami penyempurna dari ajaran itu, dia harus melebihi dari apa yang diajarkan Yesus. Baru dikatakan itu ajaran kasih. Saya berikan contoh. Ketika Yesus misalnya, ya saya sambil buka kitab suci. Ketika Yesus kita ajarkan sebagai penggenapan terhadap hukum Taurat, maka dia tidak mengatakan atau dia harus melampaui. Dia harus melampaui dari ajaran yang sudah diajarkan di dalam Taurat. Contoh, saya berikan contoh. Bapak Ibu bisa buka kitab sucinya juga ya. Jadi ini dalam konteks apakah benar ada agama yang menyempurnakan, gitu kan? Kalau ada agama yang menyempurnakan, dia harus melampaui ajaran Yesus. Mengapa kita mengatakan bahwa kekristenan adalah atau Yesus adalah penggenapan terhadap hukum Taurat atau menggenapi hukum Taurat? Karena pengajaran yang dia ajarkan melampaui apa yang diajarkan di dalam hukum Taurat. Apa itu? Kita buka Matius 5. Jadi
Logika dari orang yang mengatakan dia penyempurna itu harus jelas logikanya. Oke. Ini alasan mengapa kita mengatakan Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Karena apa? Dia melampaui pengajaran dari hukum Taurat. Atau bisa dikatakan, pengajaran dari hukum Taurat itu dilampaui oleh Yesus dengan ajaran cinta kasihnya. Nah sekarang, kalau ada yang mengklaim dia adalah agama yang menyempurnakan Yesus dan Injilnya dan Taurat, maka dia harus melampaui dari ajaran Yesus ini. Bukan justru sebaliknya, bertolak belakang. Mari kita lihat contohnya. Di dalam Matius 5 ayat 17 sampai, saya bacakan banyak ini Bapak Ibu, sampai 48. Saya bacakan. Bagaimana bisa disebut sebagai penyempurna seperti klaim yang mereka ucapkan, atau kelompok tertentu yang mengucapkan kami ini penyempurna. Mengapa? Bagaimana dengan klaim yang lain? Apakah dia melampaui ajaran Yesus sehingga dia menyempurnakan ajaran Yesus yang telah sempurna? Ajaran Yesus itu sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Nah, bagaimana kita bisa melihatnya? Contoh yang paling sederhana. Kita baca Matius 5 ayat 17. Saya bacakan kepada Bapak Ibu. Dikatakan demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lihat Bapak, Tuhan Yesus memakai kata menggenapi. Kekristenan menggenapi. Ya. Yesus menggenapi. Bukan agama penyempurna. Oke? Nanti kita masuk itu. Lalu kita di sini, mengapa Yesus bisa dikatakan menggenapi? Karena dia melampaui dari pengajaran Taurat atau praktek kehidupan orang yang mengikuti Taurat. Bagaimana dengan orang yang mengatakan menggenapi Injil yang dikabarkan oleh Kristus? Apakah melampaui ajaran cinta kasih? Nah, itu yang dipertanyakan dulu. Tidak melampaui, bukan? Tidak. Nah, sekarang kita baca. Karena aku berkata kepadamu. Ya. Oke, saya langsung di ayat 21 ya. Ayat 21 dikatakan begini. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ajaran Yesus melampaui ajaran Taurat. Dan bisa dikatakan menyempurnakan ajaran Taurat. Bagaimana dengan ajaran yang mengklaim mereka penyempurna? Bisakah menunjukkan bagian tertentu yang menyempurnakan ajaran Taurat seperti yang disempurnakan Yesus dalam ayat ini? Saya menemukan justru kepada ajaran yang saya lakukan, ya, disempurnakan Yesus. Oke, patah-patah bang. Saya, karena memang di tempat saya kurang sering hujan akhir-akhir, kemudian terganggu sinyalnya ya. Apakah hanya satu orang yang mendengarkan patah-patah? Tolong diberitahukan pada saya supaya saya bisa berbagi. Saya sudah menunggu ini Pak Manox untuk bergabung, karena tadi sudah mulai bergabung tetapi sinyalnya terganggu lagi. Oke, kita baca selanjutnya Bapak Ibu. Dikatakan lagi begini.
Oke, dikatakan, saya lanjut di perkataannya, dikatakan ini. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem. Oke, saya baca 2 ayat saja Bapak Ibu. Mari kita lihat konteks agama penyempurna. Tadi saya sudah katakan, di dalam kekristenan, kita tidak pernah berkata kepada orang Yahudi bahwa agama kita itu penyempurna. Tapi, yang ada di dalam kitab suci yang selalu kita gunakan, bahwa kehadiran Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Menggenapi hukum Taurat. Kedatangan Yesus adalah penggenapan hukum Taurat. Nah, bahkan sangat pantas kita gunakan kata penyempurna, karena Yesus menyempurnakan hukum Taurat tadi yang saya baru saja baca. Bahkan nanti di Matius 5 ayat 44-45 dikatakan, kamu telah mendengar apa yang difirmankan oleh nenek moyang kita. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku berkata kepadamu, bencilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Justru di dalam diri Kristuslah tergenapi, bahkan disempurnakan seluruh hukum Taurat. Seandainya apa yang sudah ada itu, ya, bahkan yang muncul kemudian tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus, kita juga bertanya, bagaimana konteks menyempurnakan di situ? Konteks menyempurnakan di situ yang tidak ada sama sekali dalam ajaran Yesus justru ada gitu. Bagaimana konteks menyempurnakan di situ? Atau jangan-jangan ini macam klaim saja? Atau ini jangan-jangan semacam ya mencatu-catu saja? Kalau itu menyempurnakan, berarti harus ada ajaran yang melebihi ajaran cinta kasih. Harus ada ajaran yang melebihi perkataan Yesus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Harus ada ajaran yang melebihi itu. Baru itu menyempurnakan. Kalau tidak, mohon maaf, sorry to say, itu bukan menyempurnakan. Itu ajaran lain. Karena tidak ada ajaran lagi yang melebihi ajaran cinta kasih itu. Jadi kalau ada klaim-klaim ini penyempurna, ini macam-macam, no. Justru banyak yang bertentangan dengan ajaran yang diajarkan Yesus. Ya, kalau menyempurnakan itu berarti memberikan bagian lain itu menyempurnakan. Contoh tadi, di dalam hukum Taurat dikatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Bagaimana menyempurnakannya? Tuhan Yesus mengatakan apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu. Nah, bagaimana yang lain? Saya tidak menemukan bahwa ada yang lebih sempurna dari ajaran Yesus. Saya belum menemukan. Ada yang lebih sempurna dengan apa yang diajarkan Yesus. Kasihilah musuhmu dan mereka yang menganiaya kamu. No, tidak ada saya temukan. Tidak ada saya temukan. Mohon maaf. Ya. Jadi, dalam iman Katolik tidak ada agama yang menyempurnakan. Karena Yesus itu paripurna. Yesus itu puncak dari kesempurnaan.
puncak dari segala wahyu Allah. Ya, puncak dari segala wahyu Allah. Setelah Yesus itu tidak ada. Ya, setelah Yesus tidak ada. Saudara-saudaraku, tidak ada setelah Yesus. Jadi, kalau ada yang mengklaim diri sebagai agama penyempurna, sorry to say, mohon maaf, tidak menyempurnakan apapun dari ajaran Yesus. Apalagi, saya berikan ayat contohnya, ajaran cinta kasih itu. Kalau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Di mana disempurnakannya? Itu sudah sempurna. Jadi ajaran-ajaran Yesus itu sudah sempurna, Bapak Ibu. Bagaimana lagi ada yang menyempurnakan? Sudah sempurna. Sudah sempurna ajaran Yesus itu. Tidak perlu lagi ada penyempurna. Ya, tidak perlu lagi ada penyempurna. Ya. Jadi tidak ada penyempurna. Ajaran Yesus itu sudah sempurna. Ya, kepada saudaraku yang komen tadi, baca nanti, cari di Google, baca Matius 5, ya, ayat 17 dan seterusnya. Kamu baca. Bagaimana yang disebut sempurna itu? Bagaimana yang disebut itu ajaran penyempurna? Ya, ajaran penyempurna itu pasti dia konsisten. Ya, konsisten. Dan apa yang diajarkan oleh Yesus itu sudah sempurna. Tidak perlu lagi penyempurna. Karena ajaran cinta kasih itu sudah paripurna. Dan kedatangan Yesus itu sudah bagian paripurna dari wahyu Allah. Penggenapan dari nubuat-nubuat hukum Taurat. Jadi, omong kosong. Kalau ada yang mengatakan ada penyempurna. Kalau ada penyempurna, harus ada ajaran yang melampaui ajaran cinta kasih. Harus ada yang melampaui ajaran Yesus. Tetapi saya tidak menemukan yang melampaui ajaran Yesus. Maka saya katakan tidak ada penyempurna. Tidak ada penyempurna. Ya, tidak ada penyempurna. Oke, Bapak Ibu. Saya menunggu kehadiran Pak Manox ini. Kalau masih mendengarkan, saya masih menunggu ini Pak Manox. Apakah bisa masuk ke dalam? Ya, saya tahu ya situasi tempat Pak Manox ini benar-benar kesulitan ya sinyalnya di tempat Pak Manox ini. Sehingga saya harus menunggu juga. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi saya mau menegaskan bahwa Yesus itu, ajaran Yesus itu sudah sempurna. Tidak membutuhkan penyempurna lagi. Sekalipun ada yang mengklaim diri penyempurna, ya ciri-cirinya kita bisa melihat dari pengajarannya. Benar-benar sempurnakah? Benar-benar melampaui ajaran Yesuskah? Kalau tidak melampaui ajaran Yesus, jangan bermimpi bahwa itu adalah penyempurna. Ya, jangan bermimpi bahwa itu adalah penyempurna. Itu tidak menyempurnakan apapun. Ya, tidak menyempurnakan apapun Bapak Ibu. Jadi mohon maaf saja ya, klaim-klaim semacam itu ya. Oke, Bapak Ibu, saya coba ngobrol kepada Pak Manox dulu. Pak Manox belum hadir. Tanda-tandanya. Sinyalnya Pak Manox ini kesulitan ya untuk bergabung ya. Tadi padahal sudah berjanji dengan saya untuk diskusi di sini ya, tetapi ternyata sinyalnya kurang bagus. Saya tanggapi apa yang ditulis di bagian ini ya. Jadi ada yang kemudian menuduh-nuduh ajaran Paulus dan lain-lain.
masih mendingan ajaran Paulus loh Bapak Ibu. Ya, masih mendingan ajaran Paulus loh. Ya, ajaran Paulus mengajarkan cinta kasih. Sekalipun Anda menuduh ajaran yang kami ajarkan ajaran Paulus, masih mendingan mengajarkan ajaran yang diajarkan Yesus, menyebarkan ajaran yang disebarkan Yesus, yaitu tentang cinta kasih. Lalu bagaimana dengan ajaran yang katanya menyempurnakan, tetapi pada hakikatnya justru nggak ada yang disempurnakan? Kembali ke masa yang sebelum disempurnakan. Jadi Kristuslah yang menyempurnakan itu. Jadi mohon maaf saja kalau ada klaim-klaim yang mengatakan menyempurnakanlah apalah. Aduh. Tidak ada yang disempurnakan Bapak Ibu. Yesus itu sudah sempurna. Ya, jadi dengan saya melihat video di YouTube, lalu saya kemudian membuat tanggapan ini, saya mau mengatakan tidak ada yang disempurnakan. Ya, tidak ada yang disempurnakan karena Yesus sendiri sudah sempurna adanya. Pengajarannya sudah sempurna adanya. Tidak ada yang perlu menyempurnakannya. Ya, tidak ada yang perlu menyempurnakannya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kemudian